Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Zulkifli Media dengan NIM 2310933019 sebagai praktikan perancangan teknik industri tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari praktikum perancangan teknik industri tahun 2025 tentang produksi komplek listrik atau CLTA dan CLTB. Langsung saja, yang pertama yaitu ada perencanaan proses, yang dimana perencanaan proses ini memiliki beberapa tahap. Tahap pertama yaitu struktur produk. Struktur produk itu sendiri adalah representasi hierarkis dari produk yang menjelaskan bagaimana produk dibentuk dan dirancang. Struktur produk memiliki dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu ada inversion atau naik dari level bawah ke atas. Yang kedua yaitu explosion atau penguraian dari produk ke bahan baku. Tahap kedua yaitu ada part list. Part list merupakan daftar yang berisi komponen atau bagian yang dibutuhkan dalam proses perakitan maupun produksi suatu produk. Part list bisa disebut sebagai bill of material. Yang ketiga adalah assembly chart. Assembly chart itu sendiri merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antar komponen atau subassembly yang terakhir menjadi suatu produk. Chart ini menampilkan urutan aliran komponen, struktur rakitan, serta interaksi antar bagian dalam proses perakitan secara visual dan sistematis. Assembly itu sendiri memiliki penomboran simbol. Yang pertama ada SKI dan AJ, atau bisa dibilang I menunjukkan subassembly kiri kanan, dan J menunjukkan urutan atas ke bawah. Selanjutnya ada tahap menggambar teknik. Definisi gambar teknik itu sendiri merupakan media komunikasi visual standar yang digunakan dalam bidang teknik untuk menyampaikan informasi teknis suatu produk atau sistem secara akurat, jelas, dan terukur. Untuk membuat gambar teknik, kita bisa membuat dengan menggunakan software komputer IDES Design atau CAD. Fungsi dan gambar teknik sendiri ada tiga, yaitu sebagai bahasa teknik, sebagai bahasa informasi teknik, dan sebagai gagasan dan pengembangan. Gambar teknik itu sendiri memiliki dua proyeksi. Proyeksi pertama itu ada proyeksi Eropa. Proyeksi Eropa sendiri merupakan sudut pandang orang pertama, dan proyeksi Amerika yaitu sudut pandang orang ketiga. Pada gambar teknik, memiliki beberapa toleransi. Toleransi pertama itu ada toleransi umum, yang dimana toleransi umum sendiri ada toleransi dimensi linear, toleransi dimensi sudut, dan toleransi geometri. Yang kedua ada toleransi khusus, yang dimana toleransi khusus ini menggunakan toleransi dari ISO 27681 sampai ISO 286. Selanjutnya ada tahap working sheet, yang dimana working sheet itu adalah dokumen perencanaan produksi yang berisi rincian urutan operasi yang harus dilalui suatu produk, mesin, atau peralatan yang digunakan, waktu standar setiap operasi, serta jumlah mesin yang diperlukan agar target produksi tercapai. Di working sheet itu sendiri ada yang namanya scrap, yang dimana scrap itu merupakan sisa material yang tidak digunakan lagi. Scrap kualitas tidak memenuhi standar mutu, dan scrap geometri ukuran atau dimensi tidak sesuai. Scrap memiliki rumus, yaitu ada persen scrap sama dengan product impact per product impact tanpa produk yang dibutuhkan kali 100% untuk mencari berapa persen sisa material yang digunakan lagi. Terakhir untuk perencanaan proses, yaitu present process chart atau PC, yang dimana peta kerja keseluruhan yang menunjukkan diagram urutan langkah yang dialami bahan baku sejak awal hingga menjadi produk jadi atau komponen, sekaligus memuat informasi penting seperti waktu, material, lokasi, serta mesin digunakan. Berikut ada beberapa simbol OPC, yang dimana masing-masing keterangan memiliki lambang. Ada operasi, transportasi, inspeksi, menunggu, penyimpanan, dan aktivitas ganda. Selanjutnya, ada perancangan stasiun kerja, yang dimana perancangan stasiun kerja ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, ergonomis, dan efisien, sehingga pekerja dapat melakukan tugas dengan gerakan yang optimal, kelelahan minimal, waktu kerja yang singkat, serta produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi. Perancangan stasiun kerja ini ada beberapa tahap. Yang pertama, menentukan elemen gerakan. Elemen gerakan sendiri adalah unit terkecil dari suatu aktivitas kerja manual yang membentuk langkah dasar dalam penyelesaian pekerjaan. Elemen gerakan memiliki gerakan tablik, dan gerakan tablik sendiri menjadi dua, yaitu ada efektif tablik. Di efektif tablik sendiri ada memegang, menjangkau, memindahkan, melepas, mengarahkan awal, merakit, membongkar rakitan, dan menggunakan alat. Lalu ada ineffective tablik, yang dimana ineffective tablik itu terdiri dari mencari, memilih, menahan, mengangkat, memeriksa, berpikir, merencanakan, atau menunggu, tak terhindarkan, menunggu yang bisa dihindari, dan istirahat. Selanjutnya ada peta tangan kiri dan tangan kanan, yang dimana peta tangan kiri dan kanan merupakan salah satu alat dalam studi gerakan yang digunakan untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh kedua tangan kerja, khususnya pada pekerjaan berat. Selanjutnya ada alat bantu. Alat bantu sendiri dalam perancangan stasiun kerja merupakan seperangkat perkakas, perangkat, maupun sistem yang dimanfaatkan untuk membantu proses perakitan. Tujuan dibuat alat bantu ini supaya pekerja bisa melakukan tugas dengan gerakan optimal dan bisa mencari beberapa alat tambahan yang diinginkan tanpa harus mencari terlebih dahulu. Alat bantu komponen ini menyesuaikan dimensi komponen, mengelompokkan komponen, dan material yang ergonomis. Lanjut ada data antropometri, yaitu data untuk menyesuaikan dimensi peralatan mesin maupun lingkungan kerja dengan ukuran tubuh manusia agar tercapai kenyamanan, efisiensi, serta keselamatan kerja. Di data antropometri ini ada persentil, yaitu mengumpulkan data ukuran tubuh manusia dari nilai terkecil hingga terbesar, kemudian membagi menjadi 100 kategori persentase. Selanjutnya ada allowance. Allowance itu sendiri adalah kolom yang menunjukkan toleransi yang diperbolehkan dalam perancangan untuk memastikan kenyamanan dan pergerakan selama pakai produk. Data antropometri ini memiliki perhitungan menggunakan data antropometri Indonesia. Selanjutnya ada stasiun kerja. Stasiun kerja itu sendiri adalah area tempat khusus di mana pekerja melakukan aktivitas kerja dengan peralatan, mesin, material, dan tata letak yang sudah diatur untuk menyelesaikan suatu tugas atau proses tertentu. Stasiun kerja ini memiliki beberapa stasiun kerja, yaitu ada Departemen Pakitan, yang dimana Departemen Pakitan itu terdiri dari SK Kepala, SK Sasis, SK Port, dan SK Split. Kedua ada Departemen Publikasi, yang terdiri dari SK Pembuatan Pola, SK Pemotongan, SK Pengeboran, dan SK 3D Printing. Bisa dilihat pada layout stasiun kerja yang merupakan gambaran dari stasiun kerja tersebut. Selanjutnya dari perbaikan pada tangan kanan dan tangan kiri, yang dimana bertujuan untuk reduksi elemen gerakan dengan efektif, mempersingkat proses perakitan, dan menyimbangkan gerakan tangan kanan dan tangan kiri.
Selanjutnya, untuk performansi stasiun kerja lama dan stasiun kerja baru. Yang dimana rumus dari performansi waktu siklus stasiun kerja, yaitu ada efisiensi. Lanjut, untuk yang ketiga adalah pembakuan sistem kerja. Pembakuan sistem kerja ini ada beberapa tahap. Yang pertama merupakan presence diagram. Presence diagram ini adalah representasi visual yang berisi semua urutan valid dari tugas-tugas berkaitan suatu produk. Jenis-jenis presence diagram ini ada dua, yaitu ada activity on arrow atau AOA dan activity on node atau ON. Pada praktikum kali ini kita menggunakan activity on node atau ON. Yang kedua ada kurva belajar. Kurva belajar atau learning curve adalah konsep dalam bidang manajemen, produksi, maupun pembelajaran yang menggambarkan adanya perubahan kinerja atau efisiensi seiring dengan akumulasi pengalaman pada suatu aktivitas atau paket tertentu. Jenis kurva belajar itu ada empat, yaitu ada kurva belajar positif atau tren turun, kurva belajar negatif atau tren naik, kurva belajar stagnan atau stasioner, dan kurva belajar fluktuatif. Selanjutnya ada uji kecukupan data. Uji kecukupan data merupakan tahap memastikan bahwa jumlah data yang dikumpulkan sudah memadai dan dapat dilakukan perhitungan waktu siklus. Hasil data n aksen lebih kecil sama dengan n besar, maka data dianggap cukup untuk digunakan dalam analisis, di mana terdapat pada rumus tersebut. Dengan keterangan, n aksen sama dengan jumlah data yang dibutuhkan, n besar sama dengan jumlah data yang telah dikumpulkan, k sama dengan tingkat keyakinan, s sama dengan tingkat ketelitian, dan xi merupakan data kredit. Selanjutnya ada uji keseragaman data. Yang dimana uji keseragaman data sendiri merupakan uji yang dilakukan untuk memastikan data hasil pengamatan memiliki pola stabil dan tidak ada penyimpangan yang signifikan. Data yang diperoleh dalam suatu proses masih berada dalam batas kontrol atau terdapat out kontrol, yang dimana memiliki masing-masing rumus dengan keterangan x min sama dengan nilai rata-rata, x bar atau nilai rata-rata, dan standar deviasi. Selanjutnya yaitu waktu siklus. Waktu siklus merupakan durasi yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan seluruh elemen pekerjaan dalam satu kali proses kerja mulai dari awal hingga akhir. Di mana rumus dari waktu siklus itu sendiri adalah waktu siklus sama dengan sigma xi per n. Selanjutnya ada faktor penyesuaian. Faktor penyesuaian itu merupakan metode yang digunakan untuk menyesuaikan ketidakwajaran dalam kinerja operator saat diukur waktu penyelesaiannya. Faktor penyesuaian itu sendiri ada beberapa metode. Yang pertama ada metode Skumot, yang dimana metode Skumot sendiri memberikan standar penilaian berdasarkan beberapa kelas individu, yang dengan rumus P sama dengan nilai penyesuaian per 60. Yang kedua ada metode objektif, yaitu mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu kecepatan kerja dan tingkat kesulitan kerja, dengan rumus P sama dengan P1 kali 1 tambah nilai tabel per 100. Ketiga ada metode Westinghouse. Nilai Westinghouse itu sendiri menilai kewajaran atau ketidakwajaran kerja berdasarkan empat faktor utama, yaitu keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Dengan rumus P sama dengan 1 ditambah S ditambah C ditambah E ditambah CO. Yang dimana S tambah C tambah E tambah CO itu titik kurung. Selanjutnya ada waktu normal. Waktu normal adalah waktu kerja yang sudah disesuaikan dengan faktor penyesuaian, yaitu hasil perkalian antara waktu siklus rata-rata dengan nilai faktor tersebut. Dengan rumus WN sama dengan WS kali P. Selanjutnya ada pelonggaran. Pelonggaran dipengaruhi oleh 7 aspek utama, yaitu tenaga, sikap kerja, gerakan kerja, kelelahan mata, temperatur, atmosfer, lingkungan kerja, kebutuhan pribadi, dan hambatan yang tidak dapat dihindarkan. Pelonggaran memiliki tabel faktor dan jenis pelonggaran, yang dimana untuk kebutuhan pribadi dengan jenis pelonggaran pria, hambatan tak terhindarkan, yaitu jenis pelonggaran mengambil komponen jatuh, dan lain-lain berdasarkan tabel tersebut. Selanjutnya, itu ada waktu baku. Waktu baku merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh seorang pekerja untuk menyelesaikan suatu tugas di bawah kondisi kerja normal, dengan kecepatan kerja standar serta memperhitungkan waktu istirahat dan hambatan yang tidak dapat dihindari. Waktu baku tersebut memiliki rumus yaitu WN dikali buka kurung 1 tambah allowance tutup kurung. Lanjut ke tahap berikutnya yaitu mengenai estimasi biaya produksi. Yang di mana estimasi biaya produksi itu sendiri memiliki beberapa tahapan-tahapnya. Yang pertama ada mengidentifikasi biaya, yaitu mengidentifikasi suatu produk yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya overhead pabrik. Dan kedua ada volume kegiatan, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Lalu ada pendapatan adalah biaya produk dan biaya periode. Selanjutnya yaitu pengupahan. Yang mana pengupahan itu sendiri memiliki beberapa metode. Metode pertama yaitu metode ranking, yaitu mengurutkan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan atau tanggung jawab pekerjaan dari yang terendah hingga tertinggi. Yang kedua yaitu metode klasifikasi, yang dimana metode klasifikasi sendiri merupakan mengelompokkan berbagai jabatan ke dalam beberapa kelas berdasarkan kesamaan karakteristik pekerjaan dan tanggung jawab. Ketiga yaitu metode perbandingan faktor. Metode perbandingan faktor merupakan membandingkan jabatan berdasarkan faktor penting seperti keterampilan, tanggung jawab, kondisi kerja, serta tingkat usaha fisik dan mental. Lalu terakhir ada metode sistem angka. Metode sistem angka sendiri menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memberikan nilai berupa angka pada setiap faktor pekerjaan tentukan. Di pengupahan ini berdasarkan 4 dari 4 metode tersebut kita pilih dengan nilai yang kecil. Lanjut ke tunjangan dan imbalan. Tunjangan dan imbalan itu merupakan bentuk kompensasi tidak langsung yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mempertahankan loyalitas mereka terhadap perusahaan besarnya harus 25% berdasarkan pasal 14 PP nomor 14 tahun 1962. Lanjut ke klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya aset, administrasi, umum, pemindahan dan perbaikan, overhead pabrik, dan biaya penjualan. Lalu ada biaya penyusutan. Penyusutan ialah pengalokasian biaya untuk aset tetap dalam jangka waktu tertentu. Metode perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan beberapa metode, yaitu ada straight line, yaitu metode yang membagi harga perolehan aset dibagi untuk setiap tahunnya dengan umur ekonomisnya yang sama rata setiap tahun atau periode. Untuk rumus biaya penyusutan sendiri ada nilai residu sama dengan harga perolehan per umur ekonomis, dan biaya penyusutan sama dengan harga perolehan kurang nilai residu per unsur ekonomis. Selanjutnya ada biaya tetap dan variabel. Biaya tetap adalah komponen biaya yang jumlah totalnya tidak berubah, meskipun volume produksi mengalami perubahan dalam suatu rentang spesial relevan. Rumus biaya tetap dan biaya variabel yaitu ada SWOT, yaitu ada BBTL tambah beta KL tambah biaya aset tambah biaya administrasi dan umum tambah biaya pensiun aset.
Lalu ada biaya variabel adalah pengeluaran yang berubah secara proporsional dengan tingkat aktivitas produksi. Yang dimana rumus dari variabel cost sendiri adalah biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung. Tadi ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau BOP merupakan seluruh biaya tidak langsung yang timbul selama proses produksi dan tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk tertentu. Perhitungan BOP menggunakan metode ABC, yaitu metode yang menelusuri biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar mengkonsumsi sumber daya. Rumus dari biaya overhead pabrik sendiri adalah full rate sama dengan biaya aktivitas per cost driver. Dan BOP yang dibebankan sama dengan full rate dikali cost driver yang dipilih. Selanjutnya ada HPP. HPP merupakan total seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Perhitungan HPP dilakukan dengan menggunakan metode Activity Based Costing atau ABC. Rumus dari HPP yaitu HPP per bulan sama dengan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada harga pokok penjualan atau HPPN. HPPN merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk melalui proses produksi maupun pembelian dari pemasok hingga akhirnya siap dijual kepada pelanggan. Rumus dari HPPN sendiri adalah HPPN per bulan sama dengan HPP per bulan ditambah biaya penjualan. Lanjut ke harga jual, yang merupakan nilai akhir dari suatu produk yang mencakup seluruh biaya produksi dan non-produksi yang dikeluarkan perusahaan. Kemudian ditambah dengan laba yang diharapkan. Harga jual itu sendiri rumusnya yaitu HPP per unit dikali 1 ditambah persen margin. Yang biasanya persen margin sendiri benar 20. Lanjut ke break even point atau BEP atau titik impas merupakan kondisi di mana total pendapatan perusahaan tepat sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Rumus dari BEP per unit adalah total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Lanjut ke BEP sama dengan total biaya tetap per biaya variabel per unit 1 dikurang biaya variabel per unit per harga jual per unit. Lalu terakhir untuk estimasi depresiasi adalah rugi. Laba adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Di mana dalam laba yaitu adalah pendapat kotor dikurang total biaya. Lanjut ke tahap berikutnya yaitu peramalan produksi. Peramalan produksi sendiri definisinya adalah teknik memproyeksikan permintaan di masa depan menggunakan data masa lalu yang bertujuan untuk menentukan jumlah produksi yang mendatang, mengurangi risiko kelebihan dan kekurangan produksi, menjadi dasar perencanaan kapasitas, persediaan, dan penjadwalan produksi dengan karakteristik peramalan tidak pernah semakin tepat, peramalan agregat lebih akurat dibandingkan per produk, peramalan jangka pendek lebih akurat dibanding jangka panjang, hasil peramalan harus disertai error. Tahapan-tahapan peramalan provinsi yaitu adalah pengumpulan data storage. Yang dimana data storage terdiri dari data storage permintaan produk, data storage penjualan produk, dan data storage jumlah unit produksi. Selanjutnya ada agregasi permintaan, yaitu ada unit produk, berat, volume, waktu kerja, nilai uang, dan tenaga kerja. Selanjutnya ada pola data permintaan, yang dimana data pola permintaan sendiri ada pola data horizontal, pola data siklis, pola data trend, dan pola data musiman. Lanjut, setelah menentukan pola data permintaan dan agregasi permintaan, kita menggunakan metode peramalan. Di mana metode peramalan itu sendiri ada 4 metode, yaitu ada regresi linear, eksponensial, siklis, dan kuadratis, yang masing-masing metode tersebut memiliki beberapa rumus. Setelah menentukan angka-angka dari beberapa metode, kita lakukan metode peramalan terpilih dengan menentukan error terkecil. Untuk mencari error terkecil, ada beberapa error. Yang pertama ada MAD, SSE, MFE, PE, MAPE, dan MSE, yang masing-masing terdiri dari rumus. Lanjut ke validasi metode, di mana validasi metode itu dengan rumus region A sama dengan plus minus 1,7 dikali MR. Dan region B sama dengan plus minus 0,89 MR. Lanjut ke disaggregasi dan peramalan, yaitu peramalan selanjutnya menggunakan metode terpilih lalu disaggregasi untuk masing-masing produk. Dari validasi metode sendiri memiliki beberapa bentuk dari grafik yang kita dapat lihat dari grafik tersebut. Lanjut ke tahapan berikutnya yaitu perencanaan produksi. Yang bertujuan yaitu perencanaan produksi yaitu proses sistematis untuk menentukan jumlah, waktu, dan urutan produksi yang optimal dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya, permintaan pasar, serta keterbatasan personal guna memastikan kegiatan produksi berjalan efisien dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu. Tujuan dari perencanaan produksi sendiri adalah menjamin ketersediaan produk sesuai dengan jumlah dan waktu permintaan. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya produksi, mesin, tenaga kerja, dan bahan baku. Yang ketiga, yaitu meminimalkan biaya produksi, persediaan, dan kekurangan produk. Dan selanjutnya ada menjaga kelancaran dan kontinuitas proses produksi. Selanjutnya ada menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penjadwalan dan pengendalian produksi. Ruang lingkup dari perencanaan produksi sendiri ada jumlah produksi, waktu produksi, jenis dan proporsi produk, alokasi sumber daya, tingkat persediaan, dan keterbatasan kapasitas. Tahapan-tahapan dari perencanaan produksi, yang pertama ada peramalan produksi atau inputnya, yaitu hasil peramalan dan disegresi permintaan dalam satu waktu. Tadi ada perencanaan agregat. Perencanaan agregat ini inputnya yaitu data permintaan atau unit waktu dan relevan cost. Yang dimana relevan cost itu adalah regular time, overtime, hiring, firing, subkontrak, carrying, dan stock out cost. Metode perencanaan agregat itu ada heuristik, yaitu level, chase, dan strategi. Selanjutnya ada metode optimasi, yaitu menggunakan linear programming dan permutation. Lalu, perencanaan agregat ini dilakukan pemilihan metode perencanaan agregat, yang dimana metode perencanaan agregat itu adalah total biaya yang minimum. Lanjut, untuk tahapan perencanaan produksi ada MPS atau Master Production Schedule, yang dimana input dari MPS sendiri adalah hasil perencanaan agregat pada metode yang terpilih dan disegregasi dari produk. Dan yang MPS sendiri ada teknik persentase, model Wiccan, dan hex atau linear programming, dan output dari Master Production Schedule adalah jumlah unit yang diproduksi untuk tiap periode. Lanjut ke Block Cost Capacity Planning atau RCCP. RCCP merupakan validasi dari FPS, di mana
FCCP ini memiliki beberapa metode. Yang pertama ada capacity using of file factors atau CPFF, di mana CPF sendiri merupakan proporsi waktu tiap stasiun kerja. Selanjutnya ada bill of labor approach atau BOLA, yaitu data waktu aktual stasiun kerja. Terakhir, yaitu resource profile approach atau RPA, yang mempertimbangkan di time. Berikut ada visualisasi dari FCCP sendiri. Terakhir, yaitu ada scheduling. Scheduling ini memiliki ada beberapa jenis, dan dengan tujuan yaitu meminimasi stop time atau max span, maksimasi utilization, minimasi WIP atau work in process, dan minimasi customer waiting time. Scheduling memiliki beberapa metode, yaitu Campbell-Smith dan algoritma Johnson, yang memiliki masing-masing rumus. Dan visualisasi dari gas scheduling itu sendiri, yang dilampirkan dalam bentuk chart. Selanjutnya, yaitu perancangan lintasan perhatikan, di mana perancangan lintasan sendiri merupakan metode penugasan sejumlah pekerjaan ke dalam stasiun-stasiun kerja, dan saling berhubungan dalam satu lintasan atau lini produksi, sehingga setiap stasiun kerja memiliki waktu yang tidak melebihi waktu siklus dari stasiun kerja tersebut. Rumus dari perancangan stasiun perhatikan adalah HCT sama dengan waktu produksi reguler per bulan per target produksi. Input dari perancangan lintasan perhatikan adalah presence diagram, waktu baku, dan EPS atau target produksi. Tahapan berikutnya yaitu ada type assembly line branching, di mana type tipenya itu ada dua. Tipe yang pertama yaitu ada simple assembly line branching atau SALB, yaitu menentukan jumlah stasiun kerja minimal yang dibutuhkan menjaga tingkat output tertentu dengan mempertimbangkan kendala hubungan precedence. Selanjutnya ada simple assembly line branching atau SALB tipe 2, yaitu mendistribusikan kerja atau tugas teks ke sejumlah stasiun kerja yang berjumlah tetap untuk memaksimasi tingkat output dengan mempertimbangkan kendala hubungan precedence. Perancangan tanpa kita memiliki kriteria, batasan, dan target. Dari kriteria lintasan kita sendiri ada tiga, yaitu ada line efisiensi atau LE dengan rumus sigma STI per K kali WMX kali 100%. Selanjutnya ada blast delay. BD sendiri ada rumusnya yaitu 1 kurang LE. Yang ketiga ada smooth index SI, yaitu akar dari sigma KI sama 1 dikali STMX dikurang STI pangkat 2. Dengan keterangan masing-masing rumus, yaitu STI sama dengan total waktu pada stasiun kerja I, K sama dengan stasiun kerja, WMX sama dengan STMX total waktu maksimum stasiun kerja. Selanjutnya ada batasan lintasan percikan, yang dimana batasan lintasan percikan ini yaitu hubungan presence diagram, waktu baku, dan stasiun kerja. Yang ketiga ada target lintasan percikan. Tujuan utama dari perancangan lintasan percikan ini adalah memperoleh waktu siklus yang serendah mungkin, sehingga perbedaan beban kerja antar stasiun menjadi minimal dan kapasitas produksi yang mencukupi target produksi. Target lintasan percikan yaitu ada LE mendekati 100% dan BD dan SI mendekati 0. Metode dari perancangan lintasan percikan itu sendiri ada 5, yaitu ada Lux Candidate Rules, yang dimana Large Candidate Rules atau LCR, yaitu hitung bobot yang dilalui tiap elemen sampai selesai, lalu diurutkan bobot dari terbesar ke kecil. Selanjutnya dikelompokkan elemen kerja yang buat waktu yang tidak melebihi siklus, lalu diperhatikan jumlah stasiun kerjanya. Selanjutnya dihitung kriteria lintasan percikan. Yang kedua ada regional approach. Tahapan untuk regional approach sendiri adalah bagi region elemen berdasarkan palis diagram. Selanjutnya urutkan berdasarkan regions, min kurang max, min sampai ke max. Selanjutnya kelompokkan elemen kerja yang waktunya tidak melebihi waktu siklus, lalu diperhatikan jumlah stasiun kerjanya. Selanjutnya hitung kriteria lintasan percikan. Lalu ada Moody Young. Metode Moody Young itu sendiri kita membuat matriks P sebagai predecessor dan F sebagai successor. Lalu ditempatkan elemen yang matriks P bernilai 0 apabila banyak pilih waktu besar. Tadinya elemen kerja yang berhubungan berdasarkan matriks F dikelompokkan sampai tidak lewat waktu siklus. Perhatikan pada presence dan stasiun kerja, lalu hitung 2 kali goals pada fase 1. Apabila kriteria kecil, maka seimbangkan lintasan. Selanjutnya seimbangkan lagi pada fase 2, lalu hitung kembali kriteria lintasan perhatikan. Selanjutnya ada metode range position weight, yaitu urutkan waktu baku tiap elemen kerja dari maksimum ke minimum. Lalu kelompokkan elemen kerja yang waktunya tidak melebihi waktu siklus. Selanjutnya metode terakhir yaitu metode optimasi. Di mana metode optimasi sendiri kita menggunakan program linear yaitu I X elemen kerja dari 1 sampai N. Yaitu J jumlah stasiun kerja I 1 sama dengan N. Lalu ada parameternya. Parameternya itu ada N sebagai jumlah elemen kerja, M sebagai jumlah stasiun kerja, dan ada waktu baku mengerjakan teks I. Label putusan dari lintasan perkiraan yaitu ada XIJ sebagai minor dan C sama dengan CT. Lalu ada model matematisnya yang dapat kita lihat dari minimasi Z sama dengan CT. Baik, bisa saja untuk penjelasan konsep dari praktikum perancangan teknik industri tahun 2025. Semoga dapat diikuti dengan baik, dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.